Hai, selamat pagi para sahabat, teman-teman sekalian. Senang jumpa kembali pagi ini. Pagi ini kita akan bahas topik yang terkait dengan sifat-sifat entrepreneur. Kenapa entrepreneur ini menjadi penting? Ya, karena entrepreneur tentu saja sangat diperlukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, agar supaya ekonomi ini menjadi bertumbuh. Karena entrepreneur ini adalah calon atau cikal bakal untuk menjadi perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan besar dan mapan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia dikenalnya entrepreneur ini sebagai wirausaha. Jadi seseorang yang atas inisiatifnya, atas upaya-upayanya, dia menjalankan sebuah bidang usaha atau beberapa bidang usaha, dan kemudian bidang usaha itu mampu untuk memberikan lapangan kerja bagi orang-orang banyak, maka dia telah berhasil menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu sendiri adalah orang-orang yang mampu untuk menggagas ide-ide baru atau proses bisnis baru. Jadi bila mana sahabat sekalian tertarik untuk mendalami bidang ini, maka tentu saja kita harus tahu atau membekali diri bagaimana kita agar supaya memiliki sifat-sifat wirausaha tersebut. Nah, diantaranya adalah sifat wirausaha yang diperlukan, kita harus memiliki sifat kepemimpinan. Artinya kita mampu untuk bekerja, untuk menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja ke arah dan tujuan yang sama, sehingga secara organisasional orang-orang ini secara bersama-sama menggerakkan bisnisnya atau usahanya. Nah, yang kedua yang diperlukan adalah kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen ini adalah kemampuan untuk mengelola organisasinya, baik SDM-nya, baik keuangannya, baik produknya, maupun pemasarannya. Jadi harus lengkap. Ya, tentu saja harus dipelajari. Tentu ada sekolahnya, sekolah bisnis atau sekolah tentang wirausaha gitu ya. Dan hal yang ketiga yang diperlukan adalah wirausahawan ini harus mampu untuk membentuk team building atau membentuk tim, sehingga dia tidak hanya bekerja sendirian, melainkan dia bekerja sama bersama dengan orang-orang lainnya. Nah, ini yang penting, karena bila mana dia hanya bisa bekerja sendirian, artinya dia tidak bekerja secara organisasional, dan oleh karena itu dia hanya bertindak sebagai profesional. Begitu dia libur, maka usahanya tidak akan berjalan. Sedangkan kalau entrepreneur atau wirausaha, meskipun dia libur, meskipun dia sedang melakukan perjalanan, maka usahanya akan tetap bergerak karena ada orang-orang yang menjalankannya. Itu bedanya. Kemudian wirausaha ini harus berani untuk mengambil risiko. Biasanya orang-orang yang menjadi wirausahawan, dia berani untuk meninggalkan karirnya, lapangan pekerjaan sebelumnya, di mana dia bekerja sebelumnya yang bisa memberikan gaji yang secara rutin gitu ya. Dia berani tinggalkan itu. Jadi keamanan finansial juga dia tinggalkan, namun dia memiliki keyakinan, memiliki visi yang jauh, yang panjang, agar dia sendiri menjadi seorang pengusaha atau seorang wirausaha. Dan sifat lainnya adalah tentang ketidakpastian. Biasanya si wirausaha sudah memiliki pembawaan atau sikap bahwa risiko itu harus diambil. Tentu risiko ada yang secara statistik bisa terukur gitu ya. Ini kalau melakukan tindakan seperti ini kira-kira risikonya seperti apa, jika bertindak seperti ini risikonya seperti apa. Namun kondisi biasanya selalu tidak menentu. Kadang membingungkan apakah usaha akan berhasil atau tidak, atau bagaimana gitu ya. Karena situasi pun bukan cuma situasi mikro yang perlu diperhatikan mengenai unit usahanya, namun juga faktor makronya. Seperti sekarang kita ini sedang mengalami kondisi COVID gitu. Siapa yang memperkirakan kondisi makro ini akan berdampak sangat luas hingga ke seluruh dunia? Tentu sebelumnya tidak ada yang membayangkan bisa seperti ini, pandemi ini terjadi gitu ya. Namun demikian bagi seorang wirausaha ini tidak ada kata berhenti. Tentu di dalam setiap tahap perjalanannya
dia harus berpikir ulang, mencari jalan keluar, sehingga dia bisa lolos dari problematika yang dihadapinya. Nah, itulah kemenangan sejati yang seringkali memacu adrenalin para wirausahawan gitu ya, untuk selalu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dalam tempo dan waktu yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang lain adalah dia seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan untuk menerima nasihat atau coaching dari senior-seniornya, dari guru-gurunya, dari orang-orang yang lebih dahulu melakukan usahanya, atau dari asosiasinya, dari pemerintah gitu ya. Sehingga dia mendapatkan masukan yang cukup, masukan yang banyak, termasuk juga di dalamnya dia membaca berita, membaca surat kabar, membaca buku, dan membaca media-media berita di media sosial gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk membekali para wirausahawan gitu ya. Lainnya lagi adalah mengenai strategi. Seorang wirausahawan harus mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi, baik produk, pelayanan, maupun di dalam proses produksinya. Dia harus telaah, harus teliti terus-menerus apakah ada yang bisa diperbaiki, dan diperbaiki lagi, sehingga terus-menerus menjadi semakin baik. Jadi pengembangannya harus dilakukan secara terus-menerus, continue gitu ya. Kemudian eksplorasi juga model-model bisnis atau usaha-usaha baru. Dia harus pelajari, meskipun tidak langsung serta-merta masuk ke situ, tapi dia harus pelajari itu, jangan sampai dia terlena sehingga bisnisnya yang lama kemudian mengalami penurunan dan dia belum mampu untuk beralih ke segmen bisnis yang baru atau segmen bisnis berikutnya gitu. Karena dunia dan zaman terus-menerus berubah, termasuk dalam hal teknologi, sehingga dia harus membekali diri, mempersiapkan diri untuk selalu merubah bisnisnya, situasi bisnisnya, prosesnya, orang-orangnya, kemampuan finansialnya di dalam setiap langkahnya di dalam berusaha. Itulah mental wirausaha yang dibutuhkan. Nah, jadi dia harus mengamati perkembangan usahanya, tidak boleh lengah, tidak boleh meleng, termasuk juga sumber daya ekonomi yang ada di lingkungannya. Apakah itu regulasi di bidang perbankan, apakah soal investasi dari pemerintah gitu ya, itu harus dia pelajari terus-menerus. Dan dia harus mengamati kira-kira produk-produk masa depan apa yang akan booming, atau services seperti apa yang diharapkan oleh para pelanggan atau masyarakat di masa yang akan datang. Nah, dia tidak boleh lengah. Dan yang harus diperhatikan pula bahwa ternyata seorang wirausaha harus mampu untuk memotret bakat-bakat atau talenta dari karyawan-karyawannya, sehingga karyawan-karyawan yang tadinya junior pada saat periode berikutnya mungkin dia sudah middle level, kemudian dia tahu bahwa oh, si A bakatnya ini, si B bakatnya ini, si C bakatnya ini, maka kembangkanlah dia menjadi sumber daya manusia yang penting dan menjadi aset perusahaan. Seringkali orang yang berusaha agak lalai dalam hal ini, tidak memperhatikan talenta atau bakat dari masing-masing karyawannya. Padahal karyawan yang sekarang junior, next time 5-10 tahun ke depan dia akan menjadi senior. Tentu saja kalau dia memiliki talenta atau bakat yang kuat di bidang tertentu, dia akan bisa menjadi ujung tombak dari perusahaan itu gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Seorang wirausaha harus mampu untuk memotret bakat dari masing-masing karyawannya. Kemudian interaktif dan inovatif dalam melakukan networking. Jadi hubungan kerjasama kepada orang-orang, kepada institusi, kepada pihak perbankan, kepada pemerintah, kepada pengusaha lainnya, itu harus terus-menerus dilakukan, sehingga dia memang berbisnisnya menjadi semakin berkembang karena kemampuan networkingnya menjadi semakin luas juga gitu. Nah, potensi-potensi inilah yang kemudian akan menyebabkan seorang wirausahawan berhasil, karena ujung dari keberhasilan seorang wirausahawan tentu adalah keuntungan bagi perusahaannya, kemudian pertumbuhan di dalam bisnisnya, value perusahaannya meningkat,
kemudian ragam dari investasinya bisa ke berbagai sektor. Demikian para sahabat, semoga Anda semua terinspirasi juga untuk melakukan wirausaha dan dimulai dari sejak sekarang dengan langkah-langkah kecil terlebih dahulu dan kemudian nanti berangsur-angsur menjadi sebuah perusahaan yang besar. Demikian sharing kita pagi ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.